Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya. Dan di video kali ini saudara, saya ingin mengingatkan kita saudara bahwa kematian itu pasti. Dan semua orang pasti meninggal. Kita tidak tahu kapan waktunya kita meninggal, karena itu urusannya Tuhan. Yang menjadi urusan kita adalah menjalani hidup ini sebijak mungkin, bergantung kepada Tuhan. Untuk itu saudara, saya ingin sampaikan ini kepada saudara bahwa yang terpenting bukan tentang cara mati, tapi tentang cara hidup. Ada begitu banyak orang yang komplain, yang protes, kenapa orang yang mereka kasihi, katakanlah mungkin orang tua mereka, sanak saudara mereka meninggal dengan cara yang tidak baik. Katakanlah mungkin saudara, mereka meninggal karena COVID, mereka meninggal karena kecelakaan maut dan lain sebagainya, dan mereka protes, mereka tidak terima kenapa orang baik meninggal dengan cara seperti itu. Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa yang terpenting di sini bukan tentang cara mati, tapi tentang cara hidup. Meskipun saudara, dia meninggal mungkin karena COVID, meninggal karena kecelakaan maut, dan kita sepertinya tidak menerima apa yang terjadi. Tapi dengar baik saudara, kalau semasa hidupnya saudara, dia mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, tidak peduli cara matinya saudara kasih. Tapi kalau hidupnya takut akan Tuhan, surga menjadi miliknya. Bukankah dikatakan dalam firman Tuhan, misalnya Yohanes 3 ayat yang ke-16, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, kata firman Tuhan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terpenting di sini adalah cara hidup saudara. Kalau semasa hidupnya saudara dia menjalani hidup ini dengan bergantung kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan kehidupan, tidak peduli tentang cara matinya, surga menjadi miliknya saudara. Ya, sebaliknya saudara, cara matinya mungkin baik-baik saudara, tapi kalau cara hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya sumber keselamatan saudara, neraka sedang menantinya. Yang paling penting di sini bukan tentang cara matinya saudara, tapi cara hidupnya. Lagian saudara, tidak mutlak orang yang baik atau orang yang takut akan Tuhan harus mati atau harus meninggal dengan cara yang baik pula saudara. Karena keterangan Alkitab saudara menjelaskan dengan baik. Misalnya dalam Kisah pasal yang ke-7 tentang seorang yang takut akan Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus, yaitu Stefanus. Kalau saudara baca secara utuh saudara, dimulai dari ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60, kalau saudara baca di situ, orang-orang tidak menerima apa yang disampaikan oleh Stefanus. Sampai pada akhirnya Stefanus dilempari atau dirajam saudara sampai mati. Saudara, saya coba baca ayatnya saudara, mulai ayat yang ke-57, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, Tuhan, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Dengan keterangan bagian firman Tuhan di sini, saudara, terlihat jelas bahwa tidak mutlak orang yang baik atau orang yang takut akan Tuhan harus mati dengan cara yang baik pula. Tidak harus. Karena Stefanus, dia seorang yang penuh Roh Kudus, takut akan Tuhan, tapi justru kematiannya dirajam atau dilempari sampai mati, saudara kasih. Jadi jelas di sini saudara bahwa yang terpenting bukan tentang cara mati, tapi tentang cara hidup saudara ya. Jadi mari dalam menjalani hidup ini saudara kasih, kita tidak tahu cara mati kita seperti apa, tapi yang harus kita fokus adalah cara kita hidup. Selama kita masih diberikan nafas kehidupan, kesempatan dari Tuhan, mari kita jalani kehidupan ini sebijak mungkin. Hiduplah takut akan Tuhan dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya sumber keselamatan kita semua saudara. Makanya dalam menjalani hidup ini saudara, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 berkata bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Sekali lagi saya mau sampaikan, yang terpenting dalam hidup ini bukan tentang cara matinya, tapi tentang cara hidup. Tuhan memberkati kita semua.